Luar biasa. Ada Bapak Ibu, pujian ini ya yang terakhir ini kalau kita aslinya kan lagu ini agak melo-melo ya gitu ya. Ya, kalau kita lagi cari penghiburan bisa nangis gitu ya. Waduh, ini yang aku butuhkan Tuhan gitu ya. Karena beberapa lagu-lagu kan agak-agak melo. Misalnya kita, Allah mengerti. Wah itu kalau lagi kedukaan, wah istri yang ditinggalin tambah nangis gitu saudara. Ya, Allah peduli, wah gitu ya. Tambah nangis gitu kan. Karena lagu-lagunya seperti itu saudara. Tapi lagu ini mengingatkan kita Bapak Ibu, jangan kita ketipu Bapak Ibu. Karena apa? Damai, ketenangan, sentosa, berkat, kesehatan, semuanya tidak ada di luar. Semuanya ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Iya, ada. Ya, masalahnya mungkin kita berkata, Pak, saya belum menikmati itu. Ini nggak masalah. Tapi harus tahu dulu, sudah tersedia semuanya. Sebenarnya kita tinggal ambil. Enak nggak? Tinggal ambil. Ya, kemarin seorang anak muda di dalamnya saya lagi dengar dia bilang gini, kalau Anda miskin karena Anda goblok, itu judulnya. Sombong ya kesannya ya, sombong banget kesannya. Tapi bahasanya itu bagus, karena dia bilang anak-anak seumur gua, ya dia baru usia 24-25 gitu ya. Rata-rata kalian kan pikirnya cuman hangout, cuman main-main aja, cuman nikmati hidup. Tapi gua, wah dia pakai bahasa anak muda gitu. Saya bilang istri saya ini judulnya loh. Kamu kalau miskin itu karena kamu goblok. Go tapi ya dikasih tanda apa? Bintang gitu ya, kan goblok gitu ya. Judulnya gitu. Wah, keren banget Saudara. Ya, keren karena apa? Ya. Kalau saya lihat sih motivasi dia seorang motivator, anak muda seorang motivator. Tapi kalau kita ngambilnya ya jangan ambil itunya, jangan dimotivasi, tapi wow, ada ya orang seperti ini ya. Ya, saya tidak tahu dia di dalam Tuhan atau tidak, tapi dari namanya dalam Tuhan ya, Timothy. Tapi ya kita mesti sadar, harusnya kan di dalam diri kita ini kan sama. Ada pengurapan yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu itu kan. Ada karunia roh yang mengajarkan kita, bahkan kita ini tahu tanpa dikasih tahu. Ya, kita akan melakukannya tanpa disuruh. Itulah yang namanya kita hidup dengan insting rohani. Ya, nggak usah disuruh-suruh, sudah dengan sendirinya insting rohani, Bapak Ibu. Ya, tapi kok itu belum jalan, ya nggak apa-apa, terusin aja. Diomongin, dibicarakan, nanti kita nggak sadar, loh, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kita nggak sadar. Ya, minggu kemarin saudara, Tuhan ngingetin kita, ya jangan punya pengharapan. Ada seseorang bertanya kepada saya begini, Pak, katanya nggak boleh berharap sama manusia. Saya setuju Pak, karena terkutuklah orang yang berharap sama manusia Pak. Ya, tapi masa berharap sama Tuhan nggak boleh? Bingung saya Pak. Ya hidup ini gimana? Ya menantikan mukjizat nggak usah lagi katanya gitu. Lalu berharap sama Tuhan juga nggak usah lagi. Gimana? Saya bilang Tuhan ajarin kamu apa? Iya sih Pak. Setelah mulai menikmati Tuhan baru terang. Iya ya. Kalau saya berharap sama Tuhan pun itu ada andil akunya. Ada apa? Keinginankunya yang terjadi. Wah, saya bilang keren kan? Keren. Ya, seperti saya contoh ilustrasi. Ya, Bro Chris mau bangun rumah. Dia punya kafling yang kosong, dia bangun rumah. Yang dia butuhkan apa pertama? Cari siapa? Yang menggambar arsitek kan? Nih saya maunya ini ya, kamarnya begini, ya lantai 2-nya begini. Saya mau ada ruang udaranya seperti ini. Saya mau sirkulasinya seperti ini ya, jemurannya seperti ini. Saya maunya seperti ini. Itu kan pemiliknya ngomong gitu kan. Nanti sang arsitek ini dia yang gambarin kan. Oke, cocok nggak ini? Ini kurang cocok, kurang tepat. Ya, kayak di rumah saya juga gitu. Ya, saya lihat dia bangun kan 2 lantai cuma gitu. Saya bilang jemurannya mana? Loh, kecil amat loh jemurannya. Cuman 1 meter gitu loh. Gimana gini? Saya bilang nggak mau. Saya mau ada tempat jemurannya di atas, tempat cuci di atas, lalu tempat torennya, tempat penampung airnya. Nah,
Ya udah dicoret lagi saudara. Cuman kan desainnya udah seperti itu. Ukuran gitu. Jadi tangga saya kalau naik lantai 3 itu, naik lantai 2,5-nya itu kecil banget. Muat 1 orang. Kalau 2 orang nggak bisa. Kalau 1 turun 1 naik nggak bisa gitu ya. Tapi di atasnya kan gede. Ya, sehingga yang tadinya bangunan 1-2 lantainya 200 meter. Ya karena tambah itu harus tambah lagi. Saya harus bayar lagi pajaknya gitu. Karena tambahan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi kan enak daripada udah jadi bangun itu, waduh mana ini tempat jemurannya yang nggak ada gitu, itu kan. Nah, setelah arsitek butuh apa lagi? Kontraktor, itu kan. Ya, si Andri kontraktor yang kemarin katanya. Renovasi rumah Calvin si Andri, kokonya yang jadi kontraktornya kan ya. Butuh kontraktor kan, mengandalkan kontraktor kan, betul nggak? Tapi dari jadinya rumah itu ada keinginan kita nggak? Nah itu ilustrasinya gitu. Sama dengan orang Kristen berkata, Pak saya ngandalin Tuhan Pak. Ya, biar Tuhan turut campur atas usaha saya. Wah, biar Tuhan terlibat atas usaha saya. Atau kita sering berdoanya gimana? Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Tahu nggak? Itu doa yang sudah umum kita lakukan kok. Tuhan turut campur, Tuhan terlibat, saya mengadakan Tuhan. Tapi saudara tahu semua ini ternyata apa? Ada unsur aku di dalamnya. Tuhan kan cuma turut campur. Padahal Tuhan mau apa? Semuanya oleh Dia. Jadi kalau Tuhan cuma turut campur, ya sebagian aja dong. Dia cuma turut campur, dia cuma terlibat. Tapi kalau oleh Dia, semua Dia yang melakukannya. Jelas ya. Tapi ada yang berkata, Pak saya masih tetap berharap sama Tuhan. Silakan gak apa-apa. Nggak jadi masalah saudara ya. Nggak jadi masalah ya. Saya mau tetap mengandalkan Tuhan Pak. Silakan. Nggak jadi masalah Bapak Ibu. Nanti Tuhan akan bawa. Oh gini ya maksudnya. Oh gini ya. Saudara, kita ikut Tuhan tuh berdinamikanya seperti itu. Jangan dengar sesuatu. Waduh gue gak sanggup sih begini. Kita tidak ada yang sanggup. Ya kan? Khotbah ini kan bukan buat Bapak Ibu, buat saya dulu. Bapak Ibu enggak terima itu urusan Bapak Ibu, tapi saya makan dulu, saya terima dulu, saya sambut dulu. Kenapa? Saya khotbah buat diri saya. Kenapa? Saya pun masih berharap sama Tuhan masalahnya kan. Ya, berharap keluarga aman-aman aja, ya. Ternyata enggak aman tuh. Kayak air lagi, wah, saudara. Malah bergejolak terus saudara. Kenapa? Karena Tuhan sedang bersihkan terus. Ya kan nggak enak kan kalau coba bak penampung kita yang kemarin yang kebanjiran. Ya Bro Matius ya, masuk kan bak penampungnya kan ya. Bahkan merembes gitu. Ya dari keramiknya gitu kan. Masuk mau bercampur aduk kan. Mesti bobok lagi, mesti ganti keramik lagi saudara. Ya, oh itu waktu ngurasnya coba. Wah itu ya. Tapi kan setelah dikuras habis, diisi yang baru, Bapak Ibu, keran kita juga keluarnya kan airnya jernih. Sama dengan kehidupan kita. Tapi waktu lagi diobok-obok tuh enggak enak. Saya merasakan, ya minggu-minggu ini enggak enak gitu loh. Suasana atmosfer di rumah tuh enggak enak. Tegang-tegangan. Suami istri tegang-tegangan gitu. Orang tua sama anak tegang-tegangan gitu. Ya, rasanya enggak enak. Ya. Tapi kan harus dijalanin terus. Ya kan? Saya enggak ada berdoa Tuhan, kiranya angkatlah cawan ini. Keren banget. Kita doanya begitu kan ya. Kita belum sampai minum cawan yang seperti Tuhan, belum. Kita enggak sanggup kok. Tuhan aja bilang kalau boleh cawan ini berlalu dari padaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi, saudara. Ini artinya apa? Tuhan Yesus serahkan free will yang Bapak berikan kepada dia, kembalikan kepada Bapak lagi, saudara. Ini yang paling sulit dalam hidup kita. Free will, kehendak bebas yang Tuhan kasih buat kita, saudara. Itu yang membuat kita tersesat. Itu yang membuat kita tertipu. Betul gak? Adam dan Hawa dikasih free will kan. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Boleh. Saudara, Adam dan Hawa kalau makan buah apel Bapak Ibu, ya dia nggak perlu petikin gitu, nggak perlu. Dia bilang, saya mau makan buah apel. Buah apelnya bisa datang sendiri. Saudara,
tinggal dia nikmati. Begitu enaknya, kenapa? Dalam kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan cuma perintahkan satu. Satu pohon yang di tengah-tengah itu yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Pasti loh Tuhan bilang. Dikasih free will kan, kasih kebebasan. Silakan, ribuan pohon kamu boleh makan, tapi satu yang jangan. Saudara, manusia itu kalau dibilang jangan, ya justru mau coba. Kurang ajarnya kita gitu ya. Coba anak-anak kecil dibilang jangan, dia mau coba. Itu tuh, kita itulah naluri dosa. Udah tahu jangan. Kamu main api kebakar, tapi banyak orang main api. Betul? Saudara, iblis datang menggoda. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Betul gak? Ya. Sekali-kali kamu tidak mati. Itu iblis ngomong. Kalau Tuhan ngomong, kamu pasti mati. Realitanya, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, benar setan atau benar Tuhan? Benar setan loh bro. Waduh, tersesat nih. Ini pendamping tersesat nih. Susah untuk ngomong begini. Ya, saya tahu sama bro Chris ini susah. Enggak pak, ini pak. Tapi enak dia reaktif gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Bisa bilang setan yang benar loh. Tapi tetap setan mau benar gimana pun saudara. Hanya satu sang kebenaran, Tuhan Yesus. Tapi realitanya setan yang benar loh, konyol enggak? Sekali-kali kamu tidak mati, enggak mati. Matinya di usia 900 lebih. Tua Adam itu. Betul? 930 tahun kalau tidak salah. Ya kan? Tua sekali. Ya ini, kita mesti betul-betul menangkap. Kalau kita enggak serahkan free will kita, kehendak bebas kita kepada Tuhan, enggak bisa. Enggak bisa, kita ini sulit ditegur. Apalagi posisi kita benar. Waduh, sulit. Kita akan klarifikasi, kita akan cari pembelaan. Ini loh, saya enggak gini kok. Kita akan buktikan saudara. Tapi justru enggak, kalau semakin kita buktikan, semakin kita klarifikasi Bapak Ibu, justru semakin kita tersesat, semakin kita tertipu. Betul. Saudara, kebutuhan manusia yang terbesar Bapak Ibu dalam hidupnya adalah dia dicintai. Dicintai. Hidup kita ini puas kalau kita ini betul-betul sadar kita adalah pribadi yang dicintai. Suami, kalau dia sadar dia dicintai sama istrinya, bahagia nggak jadi suami? Bahagia nggak jadi suami? Bahagia kan? Bahagia nggak Pak Iman? Bahagia. Dicintai istri nggak Pak Iman? Pasti. Ya, bahagia. Tapi coba kalau nggak dicintai istri, tahu nih nggak dicintai istri, dicuekin, nggak mau dimasakin, terserah lo mau makan, mau waduh, rasanya hidup ini betul-betul kosong, hampa. Demikian juga istri, kalau kamu tahu kamu dicintai suamimu, bahagia nggak? Hah? Sis Rosita, bahagia nggak? Hah? Dicintai suami nggak? Dicintai. Bahagia kan? Anak-anak kalau engkau sadar kau dicintai orang tuamu, bahagia nggak? Hah? Bahagia nggak? Ika, bahagia nggak? Bahagia. Dicinta nggak sama papa mama? Hah? Dicintai ya? Dicintai, bahagia. Hatinya pasti bahagia. Orang tua juga pasti senang, pasti bahagia kalau dicintai oleh anak-anaknya kan. Betul gak? Enggak terjadi seperti di Jepang yang saya bilang itu ya. Umur panjang tapi mati dalam kesendirian. Itu terjadi. Umurnya panjang 80 lebih, 90 lebih. Baru aja akan kekasih kita usia 85. Ya hari Kamis yang lalu meninggal dunia. 85, umur yang panjang. Saudara. Ya.
Lihat kan? Bahagia kan? Tapi kalau matinya dalam kesendirian, dalam kesepian, mereka tinggal di apartemen-apartemen Bapak Ibu sendiri, saudara. Nggak dikunjungi anak-anak sibuk, cucu nggak ada, anak-anaknya nggak mau punya anak, Bapak Ibu. Mereka mati dalam kesendirian. Ya, petugas-petugas sosial, dinas sosialnya nanti keliling di apartemen mereka. Ya, nggak ketok pintu, cuman ciumin bau bangkai aja. Kalau udah bau bangkai, mereka gedor pintunya, udah meninggal, udah membusuk, saudara. Nggak nikmat, Bapak Ibu, dicintai. Tapi pertanyaan saya, ya, silakan Bro Chris, ya. Menurut Bapak Ibu, dicintai itu gimana sih? Gak usah jauh-jauh Bro, sini dulu Bro. Ya, Benyamin. Nah, sama Benyamin dulu nih. Benyamin, definisi dicintai itu gimana? Sebagai anak nih, dicintai orang tua tuh gimana? Menurut kamu aja. Kalau menurut saya dicintai misalnya posisi sebagai anak Ya. dari orang tua memenuhi kebutuhan semua yang dibutuhkan oleh anak itu. Yang dibutuhkan oleh anak. Apalagi? Banyak. Udah cukup? Ya itu aja. Iya. Kira-kira orang tua memenuhi nggak kebutuhan anak? Pasti itu, udah pasti kan. Orang tua bilang, gua kerja buat siapa? Ya buat anak-anak. Gua capek-capek buat siapa? Buat anak-anak. Ya, oke. Ya. Lydia, Triksi, ya. Ayo, masing-masing aja. Definisi dicintai itu apa sih? Sama Om. Apa? Sama. Nggak boleh. Nggak boleh sama. Apa ayo? Masing-masing aja. Dibesarkan dengan baik. Dibesarkan dengan baik. Udah dibesarkan dengan baik kan udah segede ini. Iya. Apalagi ayo dari hati aja. Dicintai itu apa? Iya. Oke. Om itu aja. Kasih mic-nya sama Joel. Wah. Kita tanya anak pendetanya sendiri gitu. Langsung. Gimana Joel? Dicintai itu apa sih menurut kamu? Akan melakukan segalanya untuk yang kita cintai kayak gitu sih. Untuk dicintai. Sudah merasa dicintai belum? Sudah dong. Sudah dong. Jangan takut, gak apa-apa ya. Oke, ya. Ambil Bro. Kita tanya Marta sekarang tuh. Wah. Posisi sebagai istri, ya. Apa sih definisi tentang dicintai? Dicintai suami, ya dicintai suami. Apa definisi kamu? Diperhatikan dan ditegur. Wih, keren. Wah, tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Diperhatikan nggak, ditegur. Wih, keren amat ditegur. Siap? Hah? Nggak salah memang suamimu. Tuhan hebat sekali ya. Oke, kita tanya ke Yeskel yang kumisan. Silakan Bro. Apa definisi sebagai suami dicintai istri? Apa? Tanpa batas. Wih, gimana dong tanpa batas? Segalanya. Segalanya. Iya. Sudah merasakan? Sangat menikmati. Takut, masih lihat sangat menikmati. Oke. Ya, saya mau kasih satu anak muda nih, Eka. Ini kan jauh dari orang tua nih. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol, Eka ini dari Bengkulu Bapak Ibu ya. Ya ternyata pernah juga ibadah, dulu kita kan punya cabang di Bengkulu ya. Tapi belum kenal waktu itu ya. Silakan Eka, ini kan jauh dari orang tua nih gitu. Definisi kamu tentang dicintai ya, dicintai orang tua lah gimana? Menurut saya ditanyain kabar saya, terus setiap hari ditelepon, diperhatiin. Oh gitu ya. Terus kalau sakit ditanyain gimana gitu aja sih. Kalau nggak ditelepon? Sedih. Sedih. Oke, ya. Kita mau tanya sama Surya, nah, yang pojok ini. Ayo Sur. Kalau ini saya mau tanya ini, kalau ini beda kasus ini. Gimana dicintai sama sang kekasih, sama pacar? Jadi tadi kan suami istri, anak sama orang tua,
Sekarang kita lihat dong, anak muda. Gimana Sur menurut kamu? Dilancarkan segalanya. Dilancarkan segalanya. Apanya? Dilancarkan usahanya. Bukan, kamu merasa dicintai sama Monik nih. Kasih kamu kan gitu. Apa sih yang kamu rasakan? Kamu dicintai. Atau aku nggak dicintai nih. Nik, kamu belum mencintai aku nih. Kan nggak apa-apa nih. Nih sekalian bimbingan pranikah lewat mimbar. Paling sih itu Pak, benar. Itu. Lancarkan segalanya. Lancar Kayak semuanya. usaha atau apapun dibantuin. Wah, itu maksudnya Kalau ya. makan disiapin. Wah, so sweet. Gaji dikasih nggak? Udah pasti itu. Wah, masih. Jangan lupa ya. Oke, silakan ya. Kita berlanjut ke Ibu Wawa yang paling belakang ya. Sebagai orang tua, ya dicintai anak itu gimana menurut Ibu? Ya diperhatikan, Terus dinasehati juga. dinasehati anak, Iya, betul. iya. Terima Ibu dinasehati anak. Suka-suka nggak terima juga. Suka terima apa suka nggak terima? Banyak terima atau banyak nolaknya? Banyak terima. Banyak terima gitu ya. 60-40 gitu ya. Iya. Wah luar biasa ini, karena orang tua umumnya sulit untuk menerima. Karena kan aku orang tua, aku tahu kamu siapa, aku yang besarin kamu. Kamu sekarang mau nasihatin saya. Sulit ya, bagus ya, oke ya. Silakan. Kita lanjutkan. Kalau tadi anak, ya kita lanjutkan yang cucu. Wah, gitu kan. Ya, Pak Iman boleh, Pak Iman. Terakhir. Gimana Pak Iman? Kira-kira definisi dicintai cucu gimana? Ya diterima dengan luar biasa loh. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kan dicintai. Iya, terus bentuknya? Ya bentuknya paling enggak ada perhatian lah. Cucu datang ke rumah nengok-nengok. Cucunya udah nengok-nengok belum nih? Kayaknya masih ada perlunya baru nengok. Wah. Di sini 4 cucu hadir nih. Tuh cucu-cucu denger ya. Ya oke. Terima kasih Pak Iman. Ya silakan Bro Chris balik. Udah. Gak apa-apa, kita kan ngomongin gitu ya. Karena kebutuhan terbesar manusia itu dicintai. Bapak-bapak tahu ya, binatang buas saja kalau dicintai, binatang itu jadi jinak. Betul? Ya. Sultan-sultan dari Dubai ya, Dubai Uni Emirat Arab, Bapak Ibu ya. Itu mereka mainannya itu binatang-binatang liar ya, binatang-binatang buas kan. Harimau, singa gitu ya, ular gitu ya. Itu kan binatang-binatang buas gitu. Tapi kok bisa jinak? Karena apa? Karena mereka tahu ya ada perasaannya apa? Wah, ini orang mencintai aku. Kita banyak dengar kan orang ambil anjing yang sudah sekarat ya, sudah sakit-sakitan, lalu dirawat, dikasih obat ya, sembuh. Yang tadinya anjing ini ketakutan ya, trauma gitu ya, dengan mungkin pemilik lamanya yang kejam, yang jahat gitu, saudara, lalu dibuang gitu. Tapi ketika dapat pemilik yang barunya ya, yang kasih mencintai dia, itu anjing bisa dekat loh. Betul? Ya, harimau-harimau yang mereka balikin lagi ke alamnya. Ya, atau taruh di misalnya taman safari gitu Bapak Ibu. Tapi ketika pemiliknya 4-5 tahun ketemu lagi, coba lihat, kok bisa dekat? Apalagi manusia. Jelas ya, apalagi manusia. Cuman kebanyakan definisi kita, tadi ada beberapa aja, kebanyakan definisi kita dicintai itu diperhatikan. Kebutuhanku dipenuhi, keinginanku dipenuhi, aku mau apapun dibeliin. Itu definisi kita cinta. Salah nggak? Nggak salah. Itu sisi yang benar. Karena apa? Karena ketika kita mencintai, maka yang terjadi betul-betul kita ingin memberi yang terbaik buat dia. Itu saudara. Ya. Jadi seorang suami dia mencintai istrinya atau tidak? Gampang melihatnya dari kehidupan sehari-hari aja. Apa? Dia akan punya sikap hati, ingin kasih yang terbaik terus.
Ingat ya, ingat itu. Itu udah otomatis. Itulah dinamikanya cinta. Ya, kalau orang lagi jatuh cinta tuh memang seperti itu. Ingat itu ya. Sama dengan seorang istri. Seorang istri kalau dia mencintai suaminya, pasti di dalam hatinya itu ingin kasih yang terbaik. Jangan tunggu suaminya batuk, nggak usah batuk. Dia udah siapin dulu air minumnya, jelas ya. Itu perhatian itu nggak usah diminta. Orang lagi jatuh cinta, otomatis itu akan muncul. Itu jatuh cinta, jelas. Ya. Sama dengan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya. Cuman karena pemahaman kita tadi saya bilang di sisi hanya diperhatiin, kebutuhannya dicukupin, kemauannya, keinginannya semuanya dipenuhi, kita berkata itu aku dicintai. Salah nggak? Nggak salah. Tapi bisa meleset gitu ya. Bisa meleset gitu ya. Ya. Sama kan dengan seorang anak. Orang tua tuh mencintai. Ya, anak-anak mesti tahu. Ya, orang tua tuh mengasihi. Ya, cuman masing-masing itu gini. Kalau orang tua kita belum dipenuhi sang kasih, ya, maka kasih yang dia bagikan itu ya kasih lahiriah aja. Karena apa? Karena di sini belum merasakan. Ya, makanya setiap kita ini mesti betul-betul merasakan gini deh. Mesti sadar dulu bahwa apa? Aku ini dicintai Tuhan Yesus. Ini nggak gampang kok. Karena otak kita itu seru, enggak, aku enggak dicintai. Buktinya orang tua aku buang aku. Buktinya orang tua aku enggak mengasihi aku. Ya, saya lama loh. Saya begitu lamanya baru terbuka bahwa ketika saya dikasih orang, waktu usia saya 5 hari, itu adalah bentuk cinta Tuhan kepada saya. Itu adalah bentuk cinta papa mama saya kepada saya. Tapi saya belum nangkep. Ya baru 5-6 tahun terakhir ini Tuhan waktu bukakan. Oh iya ya. Kenapa? Waktu dulu kan saya protes terus sama papa mama. Ya, saya masa pendiam ya, tapi makan dalam gitu loh. Saya pernah ambil pisau mau bunuh diri loh. Budir. Ya. Bunuh diri betul-betul gitu, di depan orang tua itu. Kenapa saya nggak disayangin? Waktu itu saya lagi sakit gitu loh. Saya ambil pisau dia mau tunjukin gitu. Tapi nggak terjadi. Kok terjadi nggak ada hari ini gitu kan ya. Kenapa? Merasa nggak dicintai. Saudara, ini perasaan yang menghancurkan hidup kita. Ketika engkau dibohongin setan, kamu nggak dicintai. Tapi 6 tahun yang lalu Tuhan bukakan kepada saya, kok saya dicintai. Keluarga banyak, 12 anak kan. Saya anak yang ke-12, urutan yang terakhir, buntut, bungsu gitu ya. Karena keluarga miskin, jadi makan agak susah kan. Saya mau dikasih dengan pasangan yang sudah menikah kurang lebih 6-7 tahun, yang belum punya anak, dua-duanya kerja. Kira-kira kalau saya dikasih gitu, lebih senang gak hidupnya secara lahiriah? Gak usah ngomong Tuhan dulu, secara lahiriah. Lebih senang gak? Lebih senang dong. Saya akan di usia 1 bulan atau 2 bulan, saya akan dibawa ke Palembang. Saya kan lahirnya dari Bangka kan. Ya, jadi keluarga ini menikah, mereka pindah ke Palembang, kerjanya di Palembang gitu. Mau dipindahkan ke sana, enak harusnya kan. Tapi semua itu ketutup. Semua itu ketutup, saudara. Saya nggak bisa lihat. Jadi kayak ada tirai yang menutup saya gitu loh. Padahal orang tua saya sayang, cuman kan bentuk orang tua dulu, cara sayangnya ya tahu sama tahu lah ya. Beda gitu kan ya, beda kan. Anak sekarang diperhatiin justru hancur. Kita dulu diperhatiin nggak? Hah? Salomo diperhatiin orang tua? Boro-boro. Pergi aja nggak diingetin kapan pulangnya. Yang nggak di WA-in yang belum ada. Iya, nggak ditanyain. Tahu-tahu pokoknya anaknya pulang aja gitu. Ya, nggak diperhatiin. Tapi kok berhasil? Kalau orang bilang ini, kok jadi? Anak sekarang udah diperhatiin, kebutuhannya udah dipenuhi, bahkan tanda kutip dimanjain. Justru nggak jadi. Kacau. Ya, ini nih yang kita perlu pelajari. Waktu Tuhan bukakan tirai itu, wah saudara, saya bilang, Papa Mama terima kasih loh.
Tuhan pakai papa mama melahirkan aku di dunia ini. Wow, keren banget gitu loh. Saya baru bisa melihat itu, keren. Bahwa apa? Tuhan mencintai aku. Ya. Tapi hari ini kita mau melihat bentuk cinta Tuhan yang tidak umumnya yang kita ketahui mungkin gitu. Umumnya yang kita ketahui diperhatikan, dipenuhi kebutuhan, hari ini enggak. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Barang siapa kukasihi, ia. Ini jangan FIH, nggak usah. Oke. Ada ya. Boleh. Ya, kita baca ya. FIH-nya ya, sama-sama. Aku selalu menertibkan dan menghajar setiap orang yang kukasihi. Jadi aku harus menghajar kalian. Kecuali kalau kalian mau meninggalkan dosa, lalu mencari Allah dengan gairah. Saudara, kita mau melihat bahwa ganjaran, hajaran, teguran itu juga adalah bentuk cinta. Bentuk cinta. Ya. Kita mesti sadari ini. Saudara. Jadi bukan hanya, wah dia nggak perhatiin saya, dia cuma nasehatin saya, wah dia nggak sayang sama saya, dia cuma menghakimi saya. Jangan, saudara. Teguran itu, saudara, bukan bentuk penghakiman. Bukan. Tapi teguran itu adalah bentuk cinta. Hanya kan masing-masing pribadi kita ini mau memanifestasi cinta itu kan beda-beda. Cara negurnya juga beda-beda. Cara didiknya juga beda-beda. Ya, nggak akan sama. Nah, saya bilang orang tua kita masing-masing unik. Kemarin kami ngobrol-ngobrol kan sama, saya ngobrol sama Ruth ya. Karena ini ada hubungannya dengan juga anak-anak kami, saudara. Gimana sih orang tua saya gitu loh. Ya saya bilang kalau papa saya itu dia sangat kalem, ya sangat diem, saudara, sangat kaku. Kaku. Jadi sama anaknya itu kaku. Ya, tapi saking kakunya dia cuma angkat jempol, kita mundur loh. Hebat ya. Misalnya papa mau pergi nih, kita mau ikut, dia cuma angkat jempol. Mundur. Gak jadi ikut. Anak sekarang kita udah angkat ini. Dia tetap maju ya. Enak udah ketawa. Enak, udah gue gini, udah gue cer. Dia tetap aja. Saya bilang itu papa saya. Wibawanya itu hebat banget gitu loh. 12 anaknya loh. Takut. Padahal diem dia. Dia gak banyak ngomong. Dia cuman gini. Mundur kita. Cuman tangannya gini dong. Bisa bilang hebat amat nih orang tua ya. Nggak sekolah, buta huruf gitu saudara. Dia buta huruf, dia cuman bisa tulis bahasa Cina gitu. Jadi kalau ada yang mau sembayangan gitu, dia yang tulis bahasa Cinanya gitu. Seperti itu loh. Gitu aja. Tapi, oh iya ya. Saya bilang ini loh. Ya, didikannya nggak terlalu banyak. Didapetin gitu loh. Tapi saya lihat ini mantep banget. Ya jadilah anaknya gitu loh. Dengan seperti itu aja itu. Kenapa? Ya Tuhan udah taruh rasa takutnya gitu ya. Rasa takut. Papa saya itu kalau saya sih mungkin gak terlalu kebagian ya. Gak terlalu kebagian karena dia kasih otoritasnya sama kakak yang paling sulung. Laki-laki kan. Jadi kakak yang paling sulung dikasih otoritas untuk didik adik-adiknya. Makanya saya pernah bawa rekonsiliasi kakak-kakak saya itu dengan yang paling sulung gitu loh. Karena mereka paling keselnya gitu loh. Dia yang pukulin dia, yang gebukin dia gitu saudara. Lalu kakak sulung saya ini waktu udah menikah tinggal sama-sama juga kan. Ya, kakak ipar saya lagi hamil. Lalu dia beli pisang. Ya, cerita dari kakak saya beli pisang gitu ya. Buat istrinya yang lagi ngidam gitu. Saudara, ternyata saya masih kecil waktu itu, ntar saya masuk, saya ambil satu. Saya masuk lagi, ambil satu. Pisangnya habis. Pisangnya habis,
ternyata sosok saya ini lapor kan sama kakak saya kan, koko saya paling gede kan. Mana pisangnya habis? Saudara, adik-adiknya dipanggil semua kecuali saya. Karena saya masih kecil gitu, waktu mungkin usia 2 tahun, 3 tahun kalau gitu ya. Adik-adiknya dipukulin semua saudara. Siapa? Enggak ngaku, bos gitu, dipukulin semua. Ternyata mereka cerita terakhirnya, kamu nih yang makan pisangnya ya. Kamu yang makan nangkanya, kami yang kena getaknya gitu ya. Gitu. Mereka sakit hati semua ya. Pada satu kali saya kumpulin mereka, udah saya bilang kan Koko kan dikasih otoritas sama orang tua sebagai anak sulung kan. Dia kasih gitu kan. Kenapa kakak-kakak saya yang lain itu kesel, sama adik-adiknya dia keras, tapi sama anaknya dia lembut. Aneh kan? Jadi sama anak-anaknya dia gak pernah pukul. Jadi Koko adik-adiknya protes semua. Sama kami galak, dikit-dikit salah dipukul. Wow, angkat lagi kasus pisang ya. Jadi kalau kami kumpul-kumpul, kadang-kadang kumpul lagi gitu ya. Kasus pisang itu kadang-kadang sering diangkat itu loh. Kamu tuh yang makan, kami yang kena gitu ya. Ya, orang tua dulu kan begitu. Papa saya tuh diem. Ya. Tertutup, kaku. Saudara, saya pun dapat warisan itu. Ya. Kaku. Kalau udah ada schedule gitu, saya ngikutin gitu loh. Saya taat ngikutin gitu. Tapi kalau Tuhan mau intervensi apapun Bapak Ibu dalam diri saya, kok saya lambat ya menyambutnya ya. Lambat berkata, ya Tuhan saya mau. Lambat saya sadar, kenapa ya? Ternyata ada warisan ini. Nah, warisan ini turun ke Joel. Ingat ya, nah, Joel mesti sadar ini, bukan kamu itu. Ya, itu setan, itu warisan, jangan diterima. Jangan diterima. Ya, oke, kita balik. Bahwa teguran itu bentuk cinta, bentuk kasih. Sama seperti ketika seorang suami menegur istri. Itu bentuk cintanya. Ya. Kalau kamu cuma minta diperhatiin, minta dipenuhi kebutuhan, tapi nggak pernah ditegur, hati-hati. Jangan-jangan cintanya apa? Palsu itu. Nanti kamu binasa. Saudara. Sebaliknya juga sama. Ya, suami. Saudara, kalau istrimu nggak pernah negur kamu, hanya puji kamu, wah kamu suami yang terbaik, wah papa yang luar biasa, suami terganteng, hati-hati justru. Hati-hati. Karena apa? Karena teguran itu adalah bentuk cinta yang nyata. Jadi kalau ada orang menegur kita, kalau ada orang menasehati kita, Bapak Ibu mesti lihatnya tuh dari kacamata Tuhan. Saudara mesti bersyukur, terima kasih sama dia. Dan ini gak mudah. Saya bilang tadi, Ibu Wawa tadi, gak mudah orang tua terima teguran atau nasihat anak. Gak mudah. Karena naluri dosa kita sebagai orang tua. Kamu tahu apa sih? Gitu kan. Aku yang didik kamu kan, aku yang ajar kamu. Tapi enggak. Ya, ketika kami ngobrol dengan satu keluarga, dia kewalahan untuk apa? Mendidik anak-anak. Banyak orang tua sekarang kewalahan didik anak. Betul? Kewalahan. Apalagi ini lagi mau musim libur gini. Waduh, kita bingung kenapa. Kalau lagi sekolah sih lebih aman. Kalau udah musim libur, waduh dia udah pegang handphonenya, gadgetnya. Waduh, kita mau suruh apa aja kayaknya susah sekali. Entar-entarnya sampai malam. Ya, ada apa dengan gadget kita ini? Ada apa dengan handphone ini? Coba lihat. Ini kan berarti kan ada tipuan setan di sini kan. Sampai orang kalau udah terikat tuh kan sampai udah sakau biasanya gitu. Udah harus pegang ini terus. Ya, enggak lepas. Kami pernah melayani satu anak muda, ya, anak orang tua bilang tolong dong gitu ya. Ya, oke. Ya, dia terikat dengan gadgetnya. Wah, pokoknya tuh udah enggak lihat lagi gitu. Cepat. Saudara, lagi ngobrol-ngobrol begini kan saya ambil kan handphonenya, saya ambil dulu handphonenya. Saudara lagi ngobrol, tangannya begini loh. Tangannya begini, nggak ada handphone di tangannya, tapi otak gini. Tuh lihat. Dia nggak perhatiin saya, tapi tangannya begini. Lihat. Nggak ada, nggak akan bisa. Ya, makanya orang tua, ya saya bilang sama Pak Sani, kamu harus tega.
Sama seperti Tuhan. Tuhan itu tega menegur kita. Kalau ditegur enggak mempan, Tuhan hajar kita. Tuhan hajar kita. Caranya gimana? Saya enggak tahu, masing-masing. 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 Kalau saya sendiri saya tahu sekali. Ya, saya tahu gitu loh. Ketika saya meleset aja, wah itu cepat sekali alarmnya bunyi. Langsung berasa. Di tubuh saya langsung terasa, oh ini lagi enggak benar nih. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan aku bertobat Tuhan. Ya, langsung masing-masing kita terasa. Ya, ada alarm kok di sini kok ngomong. Will, kamu ini lagi berontak nih. Lagi enggak taat nih. Ya, lagi enggak nurut nih. Wah, ngenumbal aja. Tahu. Ya. Jadi orang tua itu harus tega. Saudara, harus tega. Ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi, ya. Ternyata Tuhan bukakan kenapa ya seorang papa ini enggak tegas gitu Saudara. Tidak berkata tidak buat anaknya. Tidak lagi boleh beli ini, tidak. Kenapa? Karena ada rasa bersalah. Nah ini masalahnya. Ya. Ada rasa bersalah terhadap kelahiran anak itu. Misalnya gini, rasa bersalahnya adalah apa? Anak itu kita mau gugurkan. Kan rasa bersalah kan? Waduh, dulu saya mau bunuh dia nih. Dulu saya mau gugurkan dia ini. Ya, tapi dia hidup kan. Ya, rasa bersalah itulah membuat akhirnya apapun yang dia inginkan kita penuhi. Tapi justru itu menghancurkan dia. Makanya beresin dulu rasa bersalahnya. Ingat, gimana? Menyambut Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Ingat, Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Tidak. Apapun masa lalu yang pernah kita lewati, yang pernah kita lakukan, Tuhan enggak pernah tertarik itu. Enggak. Tuhan enggak pernah ingat-ingat dosa kita. Ya, jelas ya. Jadi sejauh timur dari barat dikatakan Tuhan membuang dosa kita. Amin. Ya, dalam tubir laut dia lemparkan dosa kita. Apa? Tidak diingat-ingat lagi. Jangan dibangkitkan. Yang bangkitin dosa-dosa kita siapa? Itu setan. Di jiwa kita. Kamu kan dulu mau gugurin dia. Kamu kan dulu mau matikan dia. Kamu kan dulu kan seorang pembunuh. Kan? Lihat, dia ada. Nah, karena dia ada, kamu harus penuhi kebutuhannya. Nah ini, saudara. Nah, seorang anak yang juga tertolak atau mau digugurin, tertolak karena mau orang tua kita mau jenis kelamin yang berbeda dengan kita gitu saudara. Kalian mesti sadar juga. Roh itu kalau dihidupin terus ada tuntutan. Perhatiin saya dong. Ingat ya, perhatiin saya dong. Makanya kalau ada satu orang yang memperhatikan kita, wah kita rasanya dunia ini udah deh kiamat deh. Hati-hati juga. Hati-hati ya. Karena kalau orang itu hanya mengisi kekosongan hati kita, bahaya. Kekosongan hati kita hanya boleh diisi oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Sang Cinta itu sendiri. Kalau kita diisi oleh Sang Cinta itu sendiri, dipenuhi oleh Sang Cinta itu sendiri, nanti Sang Cinta itu akan mengalir. Jadi dasarnya cinta. Tapi kalau kitanya masih kosong, diisi oleh seseorang, wah rasanya ini, hati-hati. Justru nanti kita meleset. Ingat ya. Jadi saya ngomong sama orang tua ini, kamu masalahnya ada rasa bersalah. Ya. Rasa bersalahnya itu, ya apa yang pernah aku lakukan masa laluku. Ya, makanya ketika anak ini lahir, ya yang dia doanya gini, Tuhan jangan sampai anakku lahir cacat. Jadi dia perhatikan seluruh organ tubuh anaknya. Ya, karena dia pernah melakukan dosa-dosa yang bisa membuat anaknya cacat, kurang lebih begitu kan. Dia bilang itu tipuan. Ya, kita mesti percaya dong Tuhan kasih ya pasti yang terbaik buat kita kan. Ya kan? Kita nikmati itunya gitu. Itu Saudara. Tapi ada satu keluarga lagi Saudara, ya kami menemukan rohnya berbeda. Kalau ini karena apa? Rasa bersalah itu kan. Ya, rasa bersalah dalam konteks apa yang pernah dilakukan di masa lalunya. Ya, ketika anak ini lahir bagus, sehat, ya, makanya apapun yang jadi kebutuhan anak ini sekarang dia memenuhinya. Anaknya hobi apa?
Ya, hobi ganti handphone. Wah, dibeliin terus, setiap ganti dibeliin terus, dibeliin terus. Lagi hobi apa misalnya? Sepatu. Wah, dibeliin terus, dibeliin terus. Saudara, karena apa? Karena mau menutup rasa bersalah. Ini hati-hati sebagai orang tua. Ini kita akan tertipu. Kita tertipu, anak kita juga tertipu. Karena anak kita berkata, papa sayang saya, mama sayang saya. Karena apa? Apapun yang saya butuhkan, padahal kan ini kan bukan kebutuhan, ini keinginan. Apapun yang saya inginkan, papa saya penuhi. Mama saya penuhi. Bukan. Itu bukan dasar cinta. Dasar apa? Menutup rasa bersalah. Ya, sama dengan satu keluarga ketika kami ketemu, saudara, dia penuhi juga, saudara. Semuanya, utang-utangnya juga dia bayarin semua. Ya, pada anaknya udah kerja, udah berkeluarga. Ya, di alam rohnya dilihat karena apa? Karena sama ada rasa bersalah. Rasa bersalah apa? Anak ini ya kalau dunia berkata apa? Hamil sebelum nikah. Ya, sebelum menikah sudah hamil duluan. Jadi ada rasa bersalah kan. Nah, rasa bersalah itulah yang iblis pakai untuk apa? Memenuhi kebutuhan anak ini. Jangan. Tuhan gak seperti itu. Tuhan jelas, aku selalu menertibkan dan menghajar setiap orang yang ku kasihi. Jadi kalau kita ditegur, kalau kita dihajar oleh Tuhan, ya lewat siapapun. Ya, saudara, kalau bisa jangan Tuhan yang hajar kita. Jangan Tuhan yang tegur kita. Tapi lewat saudara seiman dulu. Lewat orang dekat kita, lewat di rumah. Ya, jangan minta, saya nggak mau ditegur oleh manusia, biar saya ditegur oleh Tuhan. Wah, ceritanya udah beda nanti, ngeri. Ya, karena bentuknya beda-beda semua kan. Ya, tapi kalau kita nggak mempan lagi ditegur oleh manusia, karena kita keraskan hati kita, karena kita merasa kita benar, ya cintanya Tuhan kalau udah kejar kita, seperti lagu tadi kan. Kalau Tuhan udah cinta, dia akan kejar terus. Dia akan kejar terus. Dia akan hajar kita, dia akan tegur kita. Ya nggak main-main memang. Ya. Jadi betul-betul hati kita masih terbuka. Terima kasih Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah tegur hajar, udah bentuknya beda ya. Bisa lewat penyakit, bisa lewat ekonomi kita, keuangan kita, saudara. Tapi kita masih melek aja, masih melek. Ya, keadaan-keadaan yang sedang kita alami kok nggak enak ya, masih melek. Ini teguran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencintai saya. Supaya apa? Supaya saya keluar, supaya saya terbebaskan. Jelaskan dikatakan, jadi aku harus menghajar kalian kecuali kalau kalian mau meninggalkan dosa. Ya, dosa itulah yang menghalangi kita kan. Ya, udah kita keluar dari dosa itu, kita bertobat, lalu kita mencari Allah, dikatakan dengan gairah, ini aku Tuhan. Isi aku Tuhan, aku hanya membutuhkan Engkau dalam hidupku. Ya, inilah Tuhan. Ya. Oke, lanjut ayat 20-nya. Ini hebat ya sambungan ayatnya ya. Ayat 20-nya kita baca sama-sama, FIH-nya. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Kalau ada seseorang yang mendengar panggilanku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan bersekutu dengan dia dan ia dengan aku. Saudara, Tuhan bukan hanya menegur dan menghajar kita Bapak Ibu, enggak. Ya, setelah kita ditegur, kita dihajar, ya kita bertobat, kita sadar Bapak Ibu, kita undang dia untuk apa? Menguasai hidup kita. Ya, karena kalau kita tidak dipenuhi dengan sang cinta dalam hidup kita, kalau Yesusnya belum ada, kalau saya bilang ini modal awalnya. Kalau modal awalnya belum ada, gimana kita mau usaha? Gimana kita mau melakukan apapun? Kan gak bisa, itu harus ada. Makanya buka hati kita, saudara. Ya, Tuhan sudah berdiri di muka pintu hati, buka. Tuhan silakan masuk. Silakan kuasai hidupku sepenuhnya Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh cinta yang palsu. Yang dari setan itu. Tapi betul-betul kita dikuasai oleh Yesus Kristus sendiri, cinta yang sejati itu. Amin. Ya, itu yang Tuhan lakukan saudara. Tapi kalau kita nggak mau juga, ada lagi Bapak Ibu. Kita lihat ayat lagi, Ibrani pasal yang ke-12.
Ibrani pasal yang ke-12 kita baca mulai dari ayat yang ke-5. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ingat ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan anggap enteng teguran Tuhan, jangan bebal, jangan keraskan hati kita, saudara. Kalau kita bebal, kita keraskan hati kita, saudara, seperti Fir'aun keraskan hatinya, Tuhan pakai lagi mengeraskan hatinya. Ya, sehingga ya Tuhan bikin mukjizat lewat Musa aja ya, 10 tula itu tetap mengeraskan hati. Ya. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesa itu artinya Bapak Ibu apa? Dicambuk. Jadi bukan teguran lagi. Teguran nggak mempan, hajaran nggak mempan, disesah. Dicambuk. Seperti Yesus kan disesah. Ya, itu cintanya Bapak buat kita semua, saudara. Dia kasih Yesus buat kita, kan luar biasa. Ya. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Perhatikan anak-anak. Ya. Jadi kalau orang tua kita nggak pernah negur kita, orang tua kita nggak pernah mendidik kita, ya jangan berpikir orang tua kita sayang. Justru bukan sayang itu. Itu mencelakakan kita, memanjakan kita. Saudara, justru anak kalau dimanja hancur hidupnya. Tapi anak yang dididik, coba lihat, kelihatannya keras, jadi itu. Ya. Karena apa? Didikan. Oke, berikutnya. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita apa? Boleh hidup. Sama papa mama kita aja yang lahir ya kita taat, kita tunduk, saudara, kita nurut. Apalagi kepada Bapa di surga, Bapa segala roh, saudara. Miliki hati aja yang lembut. Nanti Tuhan akan tuntun dan pimpin kita, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11 sama-sama terakhir. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Musisi boleh maju ke depan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mencintai, yang mengasihi kita. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang ditegur oleh Tuhan, sambut itu. Mungkin sedang dihajar oleh Tuhan. Engkau anggap itu hajaran, sambut. Jangan pernah curiga sama Tuhan, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tapi itulah bentuk cinta, bentuk kasih Tuhan kepada kita. Mungkin engkau sedang disesah saat ini. Rasanya aduh Tuhan, aku gak sanggup. Ya bilang sama Tuhan, aku gak sanggup. Justru ketika kita tidak sangguplah, kita menyerah kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita apa adanya. Ya, sehingga ketika Dia menegur kita, itulah bentuk cintanya kepada kita. Dia menghajar kita, itu bentuk cintanya kepada kita. Bahkan kalau sampai Dia harus mensesah kita, Dia harus mencambuk kita dengan segala persoalan yang ada. Itulah bentuk cinta kasihnya kepada kita. Ya, saya mau sambut Tuhan. Terima kasih buat teguran Tuhan. Mari kita bagi bersama-sama yuk. Kita katakan kepada Tuhan, belum pernah